Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Rukun ketiga dari pemulasaraan jenazah adalah mensolatkan. Di kitab saya hadis nomor 575 bab jenazah. Wa an Buraidata fi qissatil Ghamidiyah, dari Buraidah tentang kisah seorang perempuan dari Al-Ghamidi. Ada Syekh ya, Syekh Imam Masjidil Haram Syekh Al-Ghamidi salembur jeung ieu. Allati amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajmiha fi zina, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk merajamnya karena zina. Dia datang ke Nabi mengaku sudah berzina, padahal dia sudah menikah dan buktinya hamil. Dan kata Nabi, ya nanti kalau sudah lahir bayinya, datang lagi ke sini dengan wali bayi itu. Kemudian udah lahir bayinya dititipkan di keluarganya, perempuan itu kemudian dirajam. Rajam itu arti asalnya dilempar batu sampai mati. Kalau sekarang cukup dilempar peluru. Ini harus diedit mungkin ya videonya. Soalnya kemarin saya bahas bab ini langsung di ban ke YouTube, langsung dihapus videonya. Dasar YouTube yang punyanya orang kafir ya. Qala summa amara biha fasulliya 'alaiha wa dufinat. Kemudian Nabi memerintahkannya untuk disolatkan dan kemudian dikuburkan. Saat itu Umar bin Khattab menarik Nabi, "Kenapa Anda mensolati seorang pelacur?" Kata Nabi SAW, laqad tabat law wusi'at bisab'ina. Dia sudah bertobat seandainya mau diukurkan dengan 70 min ahlil Madinah, penduduk Madinah, la wasi'athum, pasti cukup ya. Jadi karena perempuan ini sudah bertobat, tobatnya sama dengan tobat 70 orang soleh di Madinah. Ini jadi dalil bahwa pelaku dosa besar kalau dia sudah bertobat ya, dia tetap harus disolatkan. Fardu kifayah kan hukumnya, harus disolatkan. Dan kita pun ya harus mengikuti sunnah Nabi SAW menyolatkannya. Beda halnya dengan hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an qala utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bimasyaqisa, seorang jenazah yang bunuh diri dengan pisau. Falam yusolli alaih, Nabi tidak mau menyolatkannya. Rawahu Muslim. Dalam riwayat lain kata Nabi, sallu ala sahibikum, solatkan oleh kalian kepada sahabat kalian, kepada keluarga kalian. Artinya mensolatkannya tidak haram, tapi tidak jadi kewajiban, dan sebaiknya tidak disolatkan oleh jamaah masjid, cukup oleh keluarganya saja. Kalau kita inventarisir
orang-orang yang Nabi tidak sholatkan itu, pertama ini yang bunuh diri, karena yang bunuh diri itu kan termasuk dosa besar. Ya, kata Nabi SAW, orang yang bunuh diri nanti di neraka akan disiksa sesuai dengan dia bunuh dirinya. Siapa yang bunuh diri dengan pisau, maka nanti dia terus memegang pisau mencabik-cabik dirinya. Yang digantung terus, ya, yang menjatuhkan diri ke jurang, maka dia terus begitu, ya. Bahkan di hadisnya kholidan mukhalladan fiha, kekal di dalamnya. Tapi para ulama sepakat kekal yang dimaksud di sana adalah terus menerus begitu. Tapi kalau masih ada keyakinan la ilaha illallah, dia masih seorang muslim, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipindahkan ke surga. Yang kedua, orang yang Nabi tidak mau menyolatkan karena dia gulul. Gulul itu menggelapkan harta rampasan perang yang seharusnya disetorkan, dilaporkan ke Nabi, ini tidak, ya. Dan gulul itu banyak di dalam bab zakat dan gunimah. Jadi kalau petugas zakat ngambil zakat, lalu ada yang ngasih hadiah, hadiahnya nggak dilaporkan ke ketua DKM, tuh gulul tatong disolatkan petugas zakat begitu. Kalau saya tiap bagi rapot semester 1, semester ganjil, kan banyak orang tua santri baru, ya, nu kelas 1. Kelas 1 teh kelas berapa nama? Nya kelas 1 lah zaman urang baheula. Yang kelas 1 saya share tulisan saya, haram memberikan hadiah kepada guru. Itu gulul, ya. Guru itu sudah dapat rotibah, sudah dapat gaji tetap. Kalau ada kemudian hadiah tambahan, itu gulul. Maka semua hadiah yang dibawa oleh orang tua nggak boleh diserahkan ke guru, ke wali kelas. Rugi cite ai mudir am teu meunang. Ari guru menang wali kelas, pirage wali kelas di sanawiyah di SMA mah jamna ge loba keneh mudir am dibanding wali kelas. Dan yang bertemu dengan santri mayoritasnya muadib tiap hari itu, ada kan muadib itu kalau di yang lain namanya murabi gitu. Tiap hari itu murabi bertemu dengan santri, mengevaluasi adab dan hafalan santri. Ini mudir am tuh dibere, cete nu lain tuh dibere, ya. Wali kelas kan jamnya nggak banyak, cuma 2 jam, ya. Nah maka dari itu yang bawa ke wali kelas pun wali kelasnya nanti dibawa ke TU. Maka aya keneh we teh orang luar atuh satnya abis tos nyanak buah budak kudu canak we deui nya sok ka dieu ka TU. Nah nanti di TU dibagi rata, termasuk bagian kebersihan juga dapat, bagian keamanan dapat, dibagi rata. Itu tidak jadi gulul, tidak jadi penggelapan karena transparan. Bahkan ada baju, karena wali kelasnya ibu-ibu ngasih bajunya baju ibu-ibu. Ustaz cenah ieu kumaha? Piraku cenah cek staf TU teh diguntingan atuh mikir we saeutik cenah. Yang diguntingan segala sok cenah siapa yang mau beli baju ini? Baju ini harganya berapa? Cenah di luar. Ah cenah paling 250, bae 200.000 cenah. Sok tajang pemajikan saha gitu. Ibu beli badak moal cekap. Udah yang istri anak tong 200.000 tuh 150 sok lah cetek. Nah 150 itu jadi uang kas. Ya, jadi nggak ada gulul. Ya. Masa kalah sama tukang parkir, ya ada ngajeblak dina tonggongna no typing. Ya. Masa kalah sama dengan wartawan Metro TV cenah. Ya. Tidak boleh menerima santunan bodrex, kan disebut lagi wartawan bodrex. Ongko wartawan meminta udah narasumber minta duit. Ada yang lebih bodrex, jurnal. Di sini bapak-bapak ada yang dosen. Nah, nulis jurnal teh aneh ya. Kemarin di grup
S3 ya. Teman saya posting, ini saya ada panggilan dari jurnal untuk mau dimuat di Scopus. Tolong transfer dalam jarak jangka waktu seminggu ke depan 40 juta, Pak. Lain orang nu menang duit nulis jurnal teh, urang anu mayar duit, anu gitu sarua. Susah ya, sistemnya sudah begitu. Bahkan ada yang sekarang itu saya tanya pekerjaannya apa, ngurus jurnal di perguruan tinggi apa, enggak, independen. Jadi saking dosen sekarang dituntut bikin jurnal, jurnalnya jurnal standar internasional atau jurnal standar nasional, banyak ya. Yang bikin jurnal untuk standar nasional atau internasional padahal bukan perguruan tinggi apapun, eta independen, dia dapat uangnya dari para penulis itu. Kemudian Nabi, kata Nabi, shollu ala sahibikum. Kenapa Nabi? Dia menggelapkan harta. Setelah diperiksa oleh keluarganya cuma 3 dirham. Sadirham 10.000 ngan 30.000 tuh kade ta biasana nu nelepan duit kenceling Jumat jeung Idul Fitri. Ieu cenah ukuran, nah jadi tekor. Biasana recehna ieu cenah jangka padang, recehna jangka padang cenah gitu. Ya, saya sering bilang awas da ceu teh. Gulul tong disolatkeun. Mun maot tong disolatkeun. Ya benar, umum hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, yang peminum khamr. Ya, Nabi gak mau menyolatkan. Kesimpulannya semua pelaku dosa besar yang sampai matinya tidak bertobat. Kalau yang ini makan tobat, buktinya dia yang tadi yang pelacur itu dia tobat, punya dia datang ingin dihukum dengan hukum Islam. Meski ya nanti insya Allah kalau kita sampai pada temanya, bukan syarat juga bahwa pelacur yang tobat itu harus dirajam, harus didera, enggak. Kata Nabi SAW, silakan tobat, jangan ketahuan sama kami. Kalau ketahuan baru disiksa, dihukum. Kalau tidak ketahuan cukup tobat saja. Di Al-Quran juga, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Jadi selama belum katewak tobat saja. Apalagi ini mah tobat plus ingin dirajam. Jadi nilai tobatnya lebih tinggi. Dulu zaman Bambang Wijoyanto masih praktisi ICW, belum jadi KPK. Beliau kan yang mengusulkan fatwa haram mensolatkan jenazah koruptor ke MUI. Tapi tentu pasti ditolak. Kenapa ditolak? Ya karena enggak haram. Kata Nabi, shollu ala sahibikum, sok solatkan aja oleh kalian, oleh keluarganya, oleh kerabatnya. Nabi dan jamaah masjid sahabat enggak menyolatkan. Jadi kalau sampai diharamkan enggak bisa. Paling dimaklumatkan koruptor tidak boleh jenazahnya dibawa ke masjid. Pendukung Ahok mah keun we. Da politik mah Pak laibun walahun teh ulin hiburan. Cikene kamari perubahan wah nembak si Wowo. Ayeuna merapat ka si Wowo. Dasar politisi ini seblek. Kita mah pakai ideologi, maranena mah teu make ideologi da. Si brewos cenah banyak. Nah itu maksud saya, di kalangan bawah pun demikian da, lain ngadukung-dukung teuing Ahok kumaha nu mere, kumaha bansos. Sok da anu kamari kitu make ideologi saha we nu mere cenah ka harti gitu. Jadi hemat saya dosanya tidak terlalu besar. Nu dorakan mah eta nu nyogokna. Ya. Saha nu nyogokna Jokowi. Tah eta tong disolatkeun jiga nama.
Kemudian hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu an fi qissatil mar'atil lati kanat taqumul masjid, tentang kisah seorang perempuan yang mengurus masjid. Makanya istilahnya qayyimul masjid, ya, yang mengurus masjid. Bahasa kitanya marbot. Ini juga jadi dalil boleh perempuan jadi qayyimul masjid, tapi tentu ada ruangan khusus di luar masjid karena perempuan ada datang bulannya, atau mungkin ini sudah tidak menstruasi jadi leluasa disimpan ditempatkan di masjid. Fasala anhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kemana cenah si ibu nu tukang sasapu teu katingali? Faqalu, sahabat menjawab, matat, udah meninggal cenah Nabi tadi malam. Faqala, Nabi marah, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak mengumumkan kepadaku? Faka'annahum saghuru amroha, seolah-olah mereka menganggap remeh urusannya. Kemungkinan besar ya Nabi SAW pulang dari jihad, kan jihad itu kayak ke Tabuk tuh bisa 1 bulan Pak pulang pergi, ya. Pulangnya sore atau malam istirahat, ini meninggal dunia, sahabat nggak berani ya membangunkan Nabi, pasti capek, ya. Dah pirage marbot lah cenah lain Abu Bakar lain Umar gitu, ya. Maka Nabi marah. Ya, menyolatkan jenazah itu tidak dilihat dari status sosialnya, tapi dari status amalnya. Komo ningali gelar jeung kekayaan nggak boleh, kita lihat status amalnya. Dan alhamdulillah ya di kampung saya meskipun ada 2 mazhab besar ya, mazhab PKS dan PKB. Ayeuna mah kerakur ayeuna mah. Itu kemarin aja ya, saya karena pembina di RW jadi ikut grup RW, grup RT. Kalau ada yang meninggal dunia saya update, Bu, Pak Haji Ahmad ngantunkeun, alah cenah teu apal geuringna nya, sok hayu buru nyolatkeun, dek dibawa ka Jelekong. Meninggalnya jam 1 bada asar, asar teh diibakan gini, dan jam 4 ke Jelekong, hayu ngabring kita dari masjid kita, ya. Atau sama ketika ibu mertua saya wafat, semua ustad-ustad haji-haji di Masjid Nahdien datang ke Masjid At-Taubah menyolatkan, udah biasa, enggak dilihat status madhab, ya, termasuk tidak dilihat status sosial. Ketika saya dapat informasi juga dari kakak saya RT, tuh cenah si Akang itu ngantunkeun saat tasih tukang adan di Masjid Al-Fajar, ya, masjid yang beda mazhab dengan kita. Wah, yuk orang sholatkan, ngabring. Itu harus seperti itu. Kita jangan menganggap remeh karena bukan orang kaya, karena bukan bergelar, ya. Dulluni ala kubriha, kata Nabi, tunjukkan kepadaku kuburannya. Fadalluhu, lalu mereka menunjukinya. Fasalla 'alaiha, lalu Nabi pun mensolatkannya. Ini saya alami ya. Saya polos nanya ke Pak Haji yang rutin saya ngaji di Astana Anyar hari Kamis. Ibu ke mana Pak Haji? Terus ngantunkeun Ustaz. Alhamdulillah. Bendahara saya itu keponakannya. Lalu saya datang, ente cete uwa mau teu bebeja ka saya. Ustaz cenah nuju muscab cenah riweuh abdi ge cenah teu ka ditu, mun nyolatkeun unggul langsung muscab deui gitu. Di mana kuburanna tunjukkeun? Hayu cenah. Hayu udah datang ke kuburan Astana Anyar, nanya maneh lagi ka petugas. Ari ente teu ngilu nganter henteu pan saya nuju muscab cenah gitu nyolatkeun unggul, ya. Maka saya sholat. Oh, cenah wafat kemarin tuh Pak sebelah sana. Kita datang ke kuburannya menyolatkan dan nggak perlu dipoto. Oh, saya foto ke kupirun teh. Terus di pararoto segala, ya, menyolatkan.
Jaraknya berarti hampir 5 hari, ya, hampir seminggu. Dan itu boleh, ya. Nabi pun demikian. Kalau kita nggak sempat menyolatkan jenazahnya, maka kita disunahkan menyolatkan di atas kuburannya. Termasuk ketika jamaah saya yang dirawat di anaknya di Garut, wafatnya sore. Karena dekat dengan bapak saya, Pak, ayo tuh kaditu teu kuat bapak peuting mah isuk we. Nya tuh besok. Kalau yang lain jamaah berangkat malam-malam. Ya sore gitu datang ke sana maghrib. Maka besok pagi di Garut saya minta diantarkan ke kuburannya. Kita menyolatkan di atas kuburannya. Jadi maksud teh sok aya pan ieu cenah ngadaguan dulu nanti mana ti sindang barang, wah tuh ti sindang barang ka dieu nya 6 jam 7 jam dah moal mata hirup deui atuh ya. Sedangkan jenazah orang soleh itu sunahnya segera dikuburkan, termasuk orang jahat pun segera dikuburkan, sunahnya begitu, nggak usah menunggu. Memang apa cenah yang ningali napa toge bisa tuh da moal mata hirup deui da dicium gitu. Tidak perlu. Jadi kepentingan jenazah lebih penting daripada kepentingan keluarga yang jauh. Kalau keluarga hayang nyolatan kan bisa di kuburan. Hayang nganterkeun kan bisa itu datang ke kuburan daripada kemudian menunggu lama. Inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmatan ala ahliha. Kata Nabi, kuburan ini semula penuh kegelapan bagi penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan Allah menyinarinya bagi mereka. Jadi bukan kuburan yang disolatkan Nabi saja, kuburan semua yang ada di sana dengan solatku di atas mereka. Ini jadi dalil bahwa menyolatkan di atas kuburan itu jadi keberkahan juga buat kuburan-kuburan yang lainnya. Apakah meneranginya selamanya? Ya, kalau di hadis yang Nabi menancapkan dahan pohon itu, selama dahan pohon ini belum mengering, jadi nggak selamanya. Ya. Itu kan yang disiksa kubur. Gak mungkin hanya dengan itu saja kemudian bebas dari siksa kubur, hanya mengurangi sementara. Kembali lagi ke amal masing-masing. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anin na'yi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari an-na'yu, mengumumkan kematian. Di hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiyah fil yaumil ladzi mata fih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Najasyi pada hari beliau wafat. Nabi tahu dari Jibril, karena belum zaman WhatsApp ya, dulu belum zaman Facebook. Tidak tahu status di Habasyah sedang apa. Nabi tahunya dari Jibril, Najasyi raja Habasyah yang muslim, yang memberikan suaka kepada muhajirin di masa awal, ya, di masa Nabi di Makkah wafat. Maka Nabi mengumumkannya kepada para sahabat. Fa kharaja bihim ilal musalla. Lalu Nabi keluar ke musola. Musola nate kalau sekarang mah yang Masjid Gumamah deh. Kalau dari Raudhoh sebelah kanan, ya. Kemarin ketika kami umroh sama Pak Eko kelewatan Pak Eko ya, karena bolak-balik hotelnya dekat sana, melewat Masjid Gumamah. Nah, Masjid Gumamah itu dulunya musola, ya. Sekarang juga masih agak luas areanya, banyak merpati di sana. Kenapa Nabi mensolatkan di sana tidak di masjid? Karena masjid waktu itu ya yang Raudhoh sekarang, kecil kan. Makanya Nabi nggak sholat Idul Fitri di sana. Tadi lapang melega. Karena Nabi mengumumkan kepada sahabat, ibu-ibu nggak mungkin muat.
Masjid Nabi itu taraweh wae ge teu muat. Ya. Maka Nabi mensolatkannya di musola. Fasoffa bihim, Nabi menyuruh jamaah untuk bersof. Wa kabbaru alaihi arba'an, dan Nabi bertakbir kepadanya 4 kali. Di sini fikih yang pertamanya tentang an-na'yu. Di satu sisi dilarang, di sisi lain Nabi mengumumkannya. Maka para ulama sepakat yang dilarang itu an-na'yu jahiliyah. Bagaimana an-na'yu jahiliyah? Kalau ada yang meninggal, yang meninggalnya orang kaya, maka diutus di setiap gerbang desa orang yang mengumumkan. Kemudian ada perempuan-perempuan khusus yang menangisi. Ya. Persis saya lihat ketika si Kim Jong Il Paeh, ya. Itu kan berapa lama, ya. Siga Elizabeth diantepkeun lagi berapa, itu ngajajar perempuan khusus curik teu eureun-eureun. Itu dibayar, itu teu dibayar udah moldaikeun. Nah yang begitu termasuk yang mengumumkan, wah kemana-mana. Kalau dulu itu koran PR, wah beak 5 halaman teh turut berduka cita we, teh itu an-na'yu. Ya. Kalau sekarang karangan bunga, wah ngajajar. Itu an-na'yu. Kalaupun kita nggak bisa mengeremnya, ya sudah cukup 1 hari, udah. Saya pernah menegur 2 jamaah saya yang orang kaya depan pesantren. Hari keduanya, Pak Haji atos we beresan, kahiji ngaheurinan atuh. Ngaheurinan gang. Ya. Yang kedua itu jadi status sosial yang kurang baik lah. Ya, tatangga ge anu gituan, turut berduka cita di praksi naon gitu. Udah kan meninggalnya udah. Kepentingan an-na'yu itu mengumumkan untuk menyolatkan. Ini Nabi di sini mengumumkan kematian Najasyi untuk menyolat. Di sholat di kuburnya udah beresan. Jangan jadi kebanggaan status sosial. Kan jadi kebanggaan status sosial terus saminggu mah disimpan nepikeun ka 7-na. Ya. Dan alhamdulillah karena dua-duanya jamaah kita narurut. Mun cenah Ustad di kamar ge bade dipikeun ngan penuju darurat sampah cenah miceuna ka mana ketika kemarin. Jadi ini termasuk an-na'yu yang dilarang. Yang kedua, ini jadi dalil boleh menyolatkan jenazah, jenazahnya tidak ada, namanya sholat goib. Dan ada satu madhab ya, Ibnu Taimiyah saja yang saya tahu yang mengatakan syaratnya karena di Habasyah tidak ada yang mensolatkannya. Tapi itu pendapat Ibnu Taimiyah saja, oleh ulama lainnya dibantah. Masa raja Islam pengawalnya hiji-hiji acan anu muslim, kan sahabatnya di itu moal mungkin teu dakwah. Teka harti di mana-mana ge kalau raja muslim otomatis juga di Jawa nya Raden Wijaya Islam, otomatis Majapahit ngageblek jadi Islam. Pajajaran Kian Santangna Islam ngageblek mantak teu nya nya dina film Raden Kian Santang kan di MNC TV Islam Islam kan Islam. Emang benar Pak. Istri saya tanya, pacan ai pajajaran teh Hindu Islam? Hindu, tadi Islam kena Kian Santang, tilemna disancang. Sancang di Garut. Pokoknya mah Islam, sudah muslim. Ini gerajana Islam, benang rakyatnya semua juga pasti Islam. Jadi fikih itu tidak dimengerti. Atau ada juga yang mengatakan sholat jenazah itu jenazahnya tidak ada, kan Najasyi ada jenazahnya. Ya. Maka dari itu saya pribadi ya ke jamaah dan jamaah juga mengikuti. Kalau ada jenazah yang jauh yang kita tidak bisa mensolatkannya langsung. Contoh
ada anak jamaah kita di Depok ketika Covid wafat. Boro-boro urang bapana oge teu meunang ka ditu. Ustaz cenah kumaha abdi? Hayu Pak Haji urang salatkeun ke bada duhur ngarah ngumpul. Amun Ustaz, bada duhur saya umumkan kita langsung salat gaib. Atau jamaah saya bulan Syawal 2 tahun yang lalu meninggal di Madinah pas mau ke bandara. Mau pulang umroh. Kita dapat kan pada Jumatan di itu diurang berarti sore kayak pada maghrib urang sholatkeun ya, maka pada maghrib semua jamaah ibu-ibu juga diumumkan, kita udah biasa ya. Termasuk ketika Ramadan yang mana ada kapal selamnya anu kelebuh ya nggak diketemukan kan, beneran ada santri beres taraweh tong baralik urang sholat jenazah heula anu kapal selam tilalap ceritanya. Ini beres taraweh kita sholat goib dulu ya. Persis seperti sholat jenazah. Berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut, tidak ada seorang muslim pun yang mati yang meninggal dunia fayaqumu ala janazati arba'una rajulan, lalu mensolatkan jenazahnya 40 orang la yusyrikuna billahi syai'an, yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahumullahu fih, kecuali Allah akan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat kepadanya. Nah ini yang dimaksud mangdalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Biizni itu yang pertama ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ke sesama muslim yang menyolatkan jenazah, tapi jumlah minimalnya 40. Di sini sudah ada 40 belum jamaah masjid? Sudah, alhamdulillah. Tanu kurang keneh ieu nu rugi mah. Jadi kudu minimal 40. Lebih banyak lebih bagus. Ini pahala buat yang mensolatkan, dan tentu kita mensolatkan itu karena tahu ya ini layak disolatkan. Ai tara solat mah berarti kan pelaku dosa besar lebar nyolatkeun oge. Berikutnya dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an qala sholaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin matat fi nifasiha faqama wastaha. Saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah ibu-ibu yang meninggal sesudah melahirkan nifas. Beliau berdiri di tengah. Kalau bapak-bapak berdiri di kepala ya, kalau ibu-ibu yang meninggalnya berdiri di tengah perutnya. Imam ya. Kalau makmum ya biasa berbaris ke belakang. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahi demi Allah kata Aisyah laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala banai bayda fil masjid, pernah menyolatkan 2 putra Naido di masjid. Ini jadi dalil boleh mensolatkan jenazah di masjid, membantah pendapat sahabat bahwa jenazah itu najis. Karena Nabi mengatakan yang sudah memandikan jenazah mandi, minimalnya wudu. Dan kalau kata dokter memang bagus, karena setidaknya kan di jenazah itu banyak bakteri-bakteri pengurai. Jadi bagusnya minimalnya wudu, bagusnya mandi. Tapi bukan berarti jenazah itu najis yang tidak boleh dibawa ke masjid. Aisyah sampai sumpah demi Allah boleh dibawa ke masjid ya. Adapun Nabi mensolatkan di lapang tadi najasi ya karena agar lebih banyak saja. Ini juga jadi dalil boleh jenazah anak kecil disolatkan meskipun mereka belum baligh. Termasuk janin ya yang keguguran. Boleh meski tidak sampai fardu kifayah. Karena belum mukallaf, belum baligh. Berikutnya dari Abdurrahman bin Abi Layla qala kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an. Zaid bin Arqam seorang sahabat bertakbir kepada jenazah di antara kami 4 kali takbir.
Wa innahu kabbaru ala janazatin khomsan, pernah juga bertakbirnya 5 kali. Fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertakbir 5 kali. Kemudian dalam hadis Ali radhiyallahu annahu kabbara ala Sahl bin Hunayfin sittan. Nabi pernah bertakbir untuk jenazah Sahl bin Hunayf 6 kali. Wa qala innahu badriyun. Lalu kata beliau, dia seorang yang ikut perang Badar. Kemudian dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk jenazah kami, di antara kami 4 kali. Wa yaqra'u bi Fatihatil kitab fit takbiratil ula, dan membaca Al-Fatihah di takbir yang pertama. Jadi hadis-hadis tentang takbir ada 4, ada 5, ada 6. Fikih asalnya berarti boleh. Tapi ya kalau kita rujuk fatwa para ulama di berbagai madhab, ijma anehna 4. Merujuknya ke yang Najasyi tadi. Najasyi itu kan di masa akhir. Dan sesudah itu Nabi enggak pernah lagi takbir 4 dan 5 dan 6. Maka dari itu fikihnya kata para ulama, yang terakhir yang menasakh, yang mengamandemen syariat sebelumnya itu yang 4. Maka dalam hal ini saya enggak menemukan ada mazhab lain yang sholat jenazah takbirnya lebih dari 4, dan yang dipegang oleh jumhur ulama itu lebih pas. Ini jadi dalil juga ada baca Al-Fatihah di takbir pertama. Kemudian dari Tolha bin Abdullah bin Auf, saya sholat di belakang Ibnu Abbas, sholat jenazah. Dia membaca Al-Fatihah dan kata dia, liya'lamu annaha sunnah, agar kalian tahu bahwa itu semua adalah sunnah. Cuma di Bulughul Maram ini enggak ada dalil sholawat. Ya, di Riyadhus Shalihin ada. Ya, jadi selain Al-Fatihah, kemudian nanti yang kedua sholawat. Berikutnya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fa hafidtu min du'aihi. Rasul pernah menyolatkan jenazah, saya hafal salah satu doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa adkhilhul jannata waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Dulu ada guru saya yang nulisnya sampai wawasi madkhalahu, ya. Dan jamaah saya kebanyakan sampai sana teh ponok. Iya cenah ada dina buku Ustad anu lah mau sebutkeun. Bek dieu teh na buku bareng ge panjang, dina hadisna ge panjang-panjangkeun. Teu apal ustadnya bae teu apal mah cenah. Tapi diusahakan ya, dibaca dengan tuntas. Ini siga wajah tuh rata-rata dulu sampai wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslim, padahal masih ada. Entong dipotong, dikorupsi wae, doa dikorupsi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqul Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dah. Kemudian hadis terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Kalau kamu menyolatkan jenazah sing ikhlas ngadoa buat jenazah itu ya. Nah dari hadis-hadis ini nanti praktiknya dua mazhab besar di dunia itu beda dikit. Kalau mazhab Syafi'i sebagaimana Imam An-Nawawi tulis di kitab-kitabnya termasuk Riyadhus Shalihin, takbir pertama Al-Fatihah berurutan. Sesudah buat Allah, buat Nabi, takbir kedua sholawat. Takbir ketiga buat semua. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, ini buat kita semua. Nah baru yang keempat buat jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tadi buku guru saya mah ada tambahan Allahumma anta rabbuha, tapi saya nggak ajarkan ke santri karena itu hadisnya dhaif. Cukuplah pakai nusyara rohi. Dan ini boleh ditambah dengan doa lain. Nah, makanya nu dhaif-dhaif ge hadis mah pake we cenah dhaif oge karena bebas. Kalau di Makkah Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, karena itu mazhabnya Hanbali, kieu paurutan teh. Kahiji Al-Fatihah sama. Kedua sholawat sama. Nah, yang ketiga doa ieu semua dihijikeun matak sok Bapak salat jenazah di Masjidil Haram takbir katilu nu panjang teh ya, panjang kesel ya. Urang geus beak doa ge nih ya. Nah takbir keempat itu untuk menutup saja. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi beda dikit. Kenapa? Karena memang di hadis-hadis seputar sholat jenazah itu Nabi sendiri nggak menentukan pasti takbir kahiji kudu ieu takbir kado nggak ada. Jadi itu hanya ijtihad dan memang untuk Fatihah dan sholawatnya sepakat. Cuma takbir ketiga keempat doanya apa? Nah ini yang beda dikit antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Mangga abdi di Masjidil Haram ngiring mazhab Hanbali we daripada enak ulang-ulang dina takbir katilu. Beakeun we doa teh. Pas takbir keempat Assalamualaikum kan kita harus ikut imam, nggak boleh mengakhirkan diri dari imam. Kita pun ikut salam. Kemudian hal lain yang diperhatikan Nabi sering menganjurkan saf jamaah itu minimalnya 3. Menayat 10 berarti tilu ke belakang ya, saya pun sering begitu karena di hadisnya kan yang disolatkan oleh 3 saf, jadi meskipun sedikit kalau bisa di 3 saf kan. Itu mah ada di Riyadhus Shalihin ya, di Bulughul Maram nggak ada. Sekian ini hadis-hadis seputar mensolatkan dan insya Allah nanti disambung dengan rukun keempat menguburkan jenazah. Dan hal-hal lainnya seputar ziarah kubur, menangisi jenazah nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya. Mangga bilih aya pertarosan nyangakeun. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ya, para ulama berdebat, kesimpulannya nggak ada. Karena nggak ada, mah nggak ya. Oleh bapak-bapak, selama bapak-bapak belum mensolatkannya, silakan mensolatkan jenazah itu. Dan kaitannya kan di waktu meninggal berarti untuk aina orang datang ke kuburan Imam Syafi'i nyolatkan jenazahnya enggak kan? Itu udah meninggalnya yang mana? Ya. Hemat saya kalau sebulan 2 bulan masih, contoh ya, Ustadz di kami pas berangkat atau ketika bapak saya berangkat haji di Cengkareng kene ketua DKM meninggal dunia ya. Pan pulangnya 40 hari ya.
madhabnya tidak mensolatkan gaib di sananya, ya. Solatkan di kuburan silahkan, ya. Jadi karena masih bagi dia itu masih baru, karena nggak ada batasan mah nggak, ya. Ngantong nu lila teuing we gitu, kuburan Sunan Gunung Jati misalkan sholat jenazah enggak lah, itu mah ziarah biasa we. Nu sanes mah enggak. Sholat hadiah saya kurang tahu tuh. Biasanya yang saya nggak tahu itu bid'ah itu biasanya. Kurang tahu. Mangga bari dijelaskan. Oh, iya. Kurang tahu. Kalau sholat goib ada, ya. Kalau sholat hadiah saya kurang paham. Bapak aya nu uninga sholat hadiah, share. Berbagi info. Kalau hadiah bacaan, ya, hadiah Quran itu memang ada di mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi pun menganjurkan. Jadi kepada yang meninggal di kuburan tuh sebaiknya dibacakan Al-Quran tamat 30 juz. Jamun orang sok ninggal. Saya pernah dulu ke Cililin, ya, ke Cililin Kaluhur deui teh naon teh. Nya lah daerah dinya. Pernah dekat ke Saguling, ya. Itu datang jam 12 malam karena besoknya saya ada acara, ya. Datang jam 12 malam dan malamnya saya beres ngaji Isya gitu. Datang ke sana jam 12 malam. Santri keur ngararaji di luar kuburan. Saya tanya, sabar hajuz deui? Insyaallah cenah subuh beres. Itu di madhab sih memang dianjurkan begitu, ya. Istilahnya hadiah bacaan buat jenazah. Kalau sholat saya kurang tahu. Kalau hadiah bacaan itu dianjurkan, Imam Syafi'i sendiri yang menganjurkannya untuk menenangkan, karena orang soleh itu tenang dengan bacaan Al-Quran. Ini termasuk yang meninggal dunia pun demikian. Dalil nate anu Amr bin As, ya. Kata Amr bin As, nanti kalau saya meninggal dunia, Ibu Gumarum nggak ada, ya, adanya di kitab-kitab lain. Tolong jangan dulu beranjak, tunggu dulu di atas kuburan seukuran orang menyembelih sapi sampai membagikannya. Kurang lebih berapa jam? Bapak mencit hiji sapi nepikeun ka beres ngabagikeun, pan lamun isuk-isuk beres lohor kan mun hiji mah, ya. Agar saya merasa tenang ketika malaikat datang untuk menanyai saya. Itu yang dijadikan dalil ku madzhab Syafi'i. Tariku madzhabahan Bali mah nya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Itu mah ijtihad sahabat. Ya, bukan dari Nabi. Itu mah subjektivitas sahabat, bukan syariat. Nya mangalah teu kedah para seanya bade milih nu mana. Kalau saya memang tidak mengajarkan itu ke jamaah saya. Alasannya Nabi tidak mengajarkan, sahabat tidak mencontohkan. Tapi kalau ada yang begitu, yaitu ijtihad subjektivitas dari sahabat bisa dipakai, tidak kemudian kita sebut bid'ah, ya. Ada lagi? Cukup? Ya, baik. Terima kasih. Insyaallah kita sambung dengan kajian di tema yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.